Halo, selamat datang kembali di podcast Yuk. Teman-teman CPNS, apa kabarnya hari ini? Jadi, di episode spesial ini, saya sebagai anggota CPNS di sini ingin berbagi cerita dan refleksi dari proses pembelajaran latar yang sudah kami ikuti selama 4 hari terakhir. Bukan cuma soal materi, tapi juga perjalanan menjadi ASN yang nggak hanya bekerja secara teknis, tapi juga punya nilai-nilai kebangsaan yang kuat, penuh integritas, dan sadar perannya sebagai pelayan masyarakat. Yuk kita obrolin lebih dalam apa aja sih hal-hal yang penting yang aku dan teman-teman pelajari dan bagaimana semua ini mulai membentuk cara pandangku sebagai CPNS yang siap membangun negeri. Mungkin pertama dari aku dulu kali ya. Jadi dalam 4 hari ini aku mengikuti Latsar sudah lumayan banyak pemahaman dan ilmu baru yang didapatkan nih. Di hari pertama kita belajar tentang pendalaman dan penguatan bela negara, walaupun sejak SMA kita sudah diberikan pemahaman tentang negara ya. Namun di fase ini kita lebih dijelaskan bagaimana memaknai bela negara sebagai ASN. Bela negara ini menjadi pemahaman dan dasar penting banget nih dalam bekerja sebagai ASN agar proses hulu ke hilirnya dalam bekerja di pemerintahan ini diselenggarakan untuk kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara. Jika di hari pertama tadi itu kita udah ditanamin nih kecintaan pada tanah air, di hari kedua itu kita diberiin pemahaman tentang isu-isu kebangsaan yang dapat menjadi peluang dan tantangan ke depannya. Mulai dari isu multipolarisasi kekuatan global, global warming, terus masalah kelaparan, rendah literasi dan kualitas pendidikan, kriminalitas, hingga konflik kepentingan yang dapat menjadi cikal bakal terjadinya korupsi. Terus di hari ketiga kemarin, kita mempelajari terkait algoritma kebangsaan. Di mana kan kita tahu ya tadi ada beberapa isu-isu yang akan menyerang bangsa kita nih. Nah, oleh karenanya kita itu dibutuhkan governance atau tata kelola regulasi dan algoritma positif untuk dapat mengimbangi algoritma yang digunakan oleh sosial media nih dan aplikasi AI yang lainnya agar ancaman itu nggak terjadi. Jadi kita sebagai ASN bisa membuat konten media berisi pesan-pesan kebangsaan yang menarik dan tidak terkesan indoktrinisasi atau memaksa. Nah, pesan kebangsaan itu seperti penguatan kebangsaan, ideologi pertahanan negara, dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar, hingga identitas kebangsaan kita. Terus di hari ini, tadi kita belajar tentang bagaimana mengidentifikasi isu strategis di lingkungan kerja kita dan berbagai teknik analisis yang bisa kita gunakan seperti teknik APKL, USG, analisis pohon masalah, dan juga analisis fishbone. Materi ini itu menurut aku penting banget ya, karena nanti kita akan menyusun rencana aktualisasi, jadi perlu memahami nih gimana mengidentifikasi masalah agar dapat merancang aksi yang tepat dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan atau meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan kita sebagai abdi negara. Jadi menurut aku udah banyak banget sih materi yang kita pelajarin selama 4 hari ini ya. Dan sangat-sangat penting dan sangat-sangat saling berkaitan tadi dari dari penanaman cinta tanah air, lalu menghadapi masalah, bagaimana menghadapi masalahnya, dan juga bagaimana nanti kita merancang rencana aksi yang akan kita lakukan. Mungkin gitu sih kalau dari teman-teman gimana nih? Apa yang teman-teman dapat selama 4 hari kita belajar latar ini? Iya, insight-nya keren ya. Aku setuju juga. Nah, kalau tadi kan Kak Anggi kan nyampein kayak yang didapat gitu ya. Kalau aku mungkin di sini mau nyampein hal-hal yang menurutku paling menarik dari tiap topik. Nah, yang topik pertama itu, yang di hari pertama itu yang pendalaman dan penguatan bela negara. Di topik ini kemarin kan kita membahas tentang masalah kebangsaan. Yang paling menarik bagiku itu adalah permasalahan anak SMP dan SMA yang tidak bisa membaca dan perkalian dasar yang kemarin dibahas itu. Menurutku sebaiknya tuh sistem pendidikan di negara ini tuh khususnya untuk tingkat sekolah dasar dan menengah harus segera diperbaiki agar generasi penerus bangsa ini bisa berkembang dengan maksimal. Terus yang di hari kedua yang tentang isu kontemporer, di topik ini waktu kemarin kita menggunakan Padlet itu untuk menyebutkan isu strategis di Indonesia, aku sadar kalau banyak banget peserta kelas kita yang menyebut korupsi itu sebagai isu strategis di Indonesia. Di situ aku sadar bahwa isu korupsi ini tuh sangat terkenal dan sepertinya adalah isu yang paling besar di Indonesia ya. Aku sadar banyak sekali orang-orang yang memiliki jabatan dan wewenang
yang mana udah diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menjabat, malah melakukan korupsi dan menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Padahal kan hal yang dikorupsi itu seharusnya bisa untuk membangun negara dan mensejahterakan rakyat. Lalu yang di hari ketiga yang tentang algoritma kenegaraan, yang aku dapat dari topik ini tuh aku baru baru tahu kalau ada yang namanya algoritma kebangsaan. Kemarin itu bilangnya algoritma kebangsaan adalah konten media berisi pesan-pesan kebangsaan yang menarik dan tidak terkesan indoktrinasi atau memaksa. Pesan kebangsaan seperti penguatan kebangsaan, ideologi ketahanan negara, hingga identitas kebangsaan. Tapi jujur aku belum begitu sering melihat konten yang seperti ini di media sosial. Mungkin generasi muda seperti kita bisa mulai membuat konten-konten seperti ini kali ya. Lalu yang di hari keempat itu yang tentang analisis dalam penyusunan rencana aktualisasi. Di topik ini tuh aku mendapat beberapa pengetahuan baru ya, yang menurutku cukup penting juga. Kayak salah satunya teknik US, USG tadi tuh, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Urgency itu tentang seberapa mendesak sebuah isu, seriousness itu adalah tingkat keseriusan sebuah isu, dan growth itu adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya suatu isu. Menurutku ini itu adalah teknik yang sangat bagus dan akan sangat berguna untuk menyusun misal besok aktualisasi dan memprioritaskan pemecahan masalah di kehidupan kita sehari-hari juga. Nah, itu dari aku mungkin ada yang mau menanggapi. Kalau Kabel, aku kayaknya mau nanya aja sih. Soalnya kan tadi kamu mengangkat eh, yang menarik ya dari 4 tema itu. Tapi aku pengen tahu sih yang mana sih yang menurut kamu itu yang paling menarik banget temanya. Kalau menurutku yang paling menarik yang eh, tema keempat ya, karena ini tuh banyak kayak teknik-teknik yang penting yang bakal berguna banget kalau kita terapin di kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya, jadi insight dari Kak Anggi dan juga Kak Abel juga ini banget sih, bagus banget. Dan aku juga mau nambah-nambahin sih. Kayak kemarin kan kita untuk yang pertama itu di topik pendalaman bela negara, kita banyak banget sih ngobrolin soal isu-isu kebangsaan. Jadi ada satu poin sih yang benar-benar bikin aku merenung, yaitu tentang pentingnya membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan bangsa. Jadi aku jadi sadar untuk bisa bersaing dan berkembang, kita itu harus memastikan semua elemen di negara ini punya bekal yang mumpuni. Jadi menurut aku ini adalah hal yang sangat krusial agar negara generasi penerus kita itu bisa tumbuh maksimal dan Indonesia itu bisa lebih maju. Terus juga kita kemarin bahas isu kontemporer, jadi aku jadi lebih tahu sih isu-isu yang penting yang lagi rame, kayak berita keamanan cyber, atau gimana cara kita menghadapi tantangan literasi digital, dan gimana peran kita sebagai anak muda, terus juga korupsi, terus kayak Tom Lembong, dan sekarang lagi ramai juga tentang Tom Lembong yang diabolisi itu kan. Nah, jadi tema ini tuh benar-benar yang bikin otak kita itu diajak mikir kritis gitu. Terus ada juga topik tentang algoritma kenegaraan. Jadi di sini kita belajar sih untuk bisa melihat jauh lagi ke permukaan. Jadi kita diajarin gimana caranya bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Jadi tujuannya juga untuk melawan dampak negatif dari isu-isu luhur bangsa yang di media sosial dan teknologi, serta gimana caranya kita itu bisa menjaga persatuan dan identitas bangsa di era digital. Terus hari ini tadi yang terakhir kita juga belajar teknik analisis isu. Jadi kita diajarin berbagai cara kayak APKL, terus USG, terus fishbone diagram, dan juga SWOT. Jadi dengan alat-alat ini, jadi kita itu punya cara yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah. Jadi kita bisa milih mana yang paling penting dan nyari solusi yang terbaik. Jadi ini bekal yang kepake banget untuk kita aktualisasi nanti dan juga di kehidupan sehari-hari. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi. Mungkin aku ya Kak. Jadi menurut Kananda sendiri, itu teknik analisis yang menarik buat Kananda apa ya? Menurut aku sih yang WSG ya, itu urgency, seriousness, sama growth. Jadi menurut aku itu berguna banget untuk kita memprioritaskan masalah dan menentukan yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi
itu bisa banget buat kita pakai di kehidupan kita sehari-hari. Gitu sih aku Kak Intan. Mungkin kamu juga ada tambahan lagi untuk pembelajaran kita yang 4 tema ini. Oke, jadi makasih ya Kak Anggi, makasih Kak Abel, makasih Kak Nanda buat insight-nya gitu. Aku mungkin mau nambahin POV dari aku sih. Jadi selama 4 hari mengikuti Latsar CPNS ini di agenda 1, aku belajar mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, terus analisis kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara gitu. Dan menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia itu adalah tugas seluruh warga negara Indonesia. Dan sebagai ASN, upaya yang harus kita lakukan adalah memberikan pelayanan publik terbaik yang berintegritas dengan cara bersikap profesional, bersih dari korupsi, dan bebas intervensi politik manapun agar dapat menjunjung tinggi kehormatan negara gitu. Selain itu, di era digitalisasi seperti saat ini, sebagai ASN, kita juga perlu menjaga etika bermedia sosial agar tidak mencoreng nama baik instansi dan juga negara. Banyak hal yang tanpa kita tahu itu bisa jadi bumerang bagi diri kita sendiri gitu. Dan kita perlu memilah-milah mana yang sebaiknya dibagikan ke media sosial dan mana yang perlu kita keep sendiri gitu. Dan tanpa kita sadari, banyak isu-isu yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Dan dari pembelajaran kemarin juga, saya sebagai warga negara sekaligus ASN jadi semakin paham dengan mengimplementasikan 4 konsensus dasar seperti Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara, terus ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu sebagai konstitusi negara, terus NKRI sebagai bentuk negara, dan yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika yang digunakan sebagai semboyan negara ini dapat meneguhkan komitmen bangsa dalam menjaga keutuhan dan persatuan di tengah AGHT yang bisa kapan aja terjadi gitu. Dan dengan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan dengan 4 konsensus dasar tersebut, kita diharapkan dapat memperkokoh kerukunan, kedamaian, dan kemajuan bangsa Indonesia. Dasar-dasar kita tidak hanya dijadikan simbol semata, tapi harus dijadikan pijakan hidup agar bangsa Indonesia dapat berjalan selaras secara damai dan harmonis. Dan tidak lupa juga menerapkan teknik untuk menganalisis isu dengan memanfaatkan kemampuan kita untuk berpikir kritis. Itu merupakan salah satu hal yang penting juga. Dan dari beberapa teknik yang udah disebutin teman-teman tadi, ada satu teknik yang menarik perhatian saya, itu tuh teknik APKL gitu. APKL sendiri akronimnya dari aktual, problematik kehalayakan dan kelayakan ini mengangkat isu yang sedang tren dibicarakan dan harus segera dicarikan solusi untuk mengatasi isu tersebut. Isu yang diangkat harus menyangkut kelayakan hidup orang banyak, serta masuk akal dan relevan untuk dicarikan solusinya. Mungkin sekian garis besar pemahaman saya ketika mengikuti Latsar kemarin. Apakah ada masukan atau pertanyaan dari teman-teman? Mungkin aku sedikit ngasih pendapat nih terkait penjelasan Kak Intan. Tadi kan Kakak bilang tentang memilah mana yang kita bagikan ke media sosial ya. Nah, menurut aku juga sama pentingnya dengan memilah mana yang kita bagikan, kita juga harus memilah mana nih yang bisa kita terima dari media sosial. Karena kan sekarang tuh belum tentu semua hal yang benar ya. Dan juga kita punya kewajiban untuk menjaga lingkungan kita nih. Misal kita harus menjaga orang tua kita. Biar yang sebelumnya mungkin nggak tahu nih, ini sebenarnya buatan AI loh, kita juga harus memberi pemahaman ke mereka karena kan kita istilahnya lebih itu ya, lebih lama lah di dunia media sosial dibanding mereka. Nah, aku mau nambahin juga insight aku selama Latsar ini. Di hari pertama kita belajar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, materi ini bukan materi yang asing ya bagi kita. Bahkan pas di tes CPNS kemarin kita udah belajar ini, belajar TWK. Tapi bedanya kalau misalkan kemarin kita lebih belajar, sekarang kita lebih memikirkan bagaimana sih caranya kita berlaku, menunjukkan sikap bela negara kita untuk negara kita. Nah, sebelum kita bisa menunjukkan rasa bela negara itu, kita harus paham dulu. Wawasan kebangsaan akan memberikan kita dasar untuk memahami identitas, nilai, dan tujuan bersama dengan bangsa. Bela negara mengarahkan kita untuk berkontribusi sesuai peran kita dalam menjaga persatuan, menghadapi ancaman, dan membangun masa depan Indonesia. Jadi, kenapa wawasan kebangsaan dan bela negara itu penting? Karena dua hal tersebut adalah dua hal yang saling berkaitan, di mana kita baru bisa nih muncul rasa siap siaga untuk membela negara apabila kita udah paham tentang wawasan kebangsaan negara kita. Untuk hari kedua, kita belajar tentang analisis isu kontemporer
materi ini menurut aku menarik banget karena di sini tuh hal-hal yang benar-benar terjadi secara nyata pada masa kini yang berpotensi menimbulkan AGHT. Kalau bicara tentang isu strategis, aku setuju sama Kak Abel tadi yang bilang katanya isu strategis yang menjadi sorotan sekarang ini itu korupsi ya. Aku setuju banget karena masalah ini bukan masalah baru, tapi dampaknya terus-menerus terasa dan masih sangat merugikan, baik dari sisi ekonomi, kepercayaan masyarakat maupun kualitas layanan publik. Nah, jadi dengan belajar materi ini kita juga diajak berpikir kenapa sih hal-hal ini bisa terjadi dan bagaimana cara kita menyikapinya sebagai ASN. Nah, kalau sebagai ASN, menurut saya perlawanan terhadap korupsi itu harus dimulai dari kesadaran kita sebagai individu, diperkuat dengan sistem yang transparan dan didukung oleh budaya kerja yang berintegritas. Sekarang kan instansi-instansi udah pada ngejar WBK atau WBBM ya. Nah, selanjutnya untuk hari ketiga kita belajar tentang algoritma kebangsaan. Pada hari ini itu tidak bisa dipungkiri. Kita tuh dihadapkan dengan masalah krisis identitas kebangsaan di era digital. Nah, dengan adanya AI yang kita tahu yang banyak sisi positifnya, tapi juga diikuti dengan sisi negatifnya. Dampak-dampaknya akan terus terasa kehidupan pribadi kita dan untuk bangsa kita, yang kalau terus-menerus dibiarkan itu bisa mengancam demokrasi. Jadi di tengah-tengah informasi yang mengikis nilai luhur bangsa kita, diperlukan adanya informasi atau konten yang berisi pesan-pesan kebangsaan harus kita pegang terus-menerus. Jadi sebenarnya tugas-tugas Latsar kita yang selama ini kita posting ya, itu juga salah satu bentuk kita untuk menyebarkan konten-konten positif mengenai bangsa kita. Selanjutnya di hari terakhir hari ini kita belajar tentang teknis analisis isu. Ini materinya sangat insightful untuk persiapan Latsar kita nanti ya. Jadi kita harus, halo, suara aku apakah putus-putus? Masih putus-putus kah? Apa udah aman ya? Ini udah jelas kok. Lanjut aja mungkin ya. Oke, aku lanjut ya. Nah, kalau di hari terakhir ini, jadi kita udah harus mulai nih melihat ini untuk memperhatikan dan melihat isu-isu di sekitar kita, sehingga nanti kita bisa mengkaji gap atau kondisi mana yang harus kita angkat nih pas di aktualisasi nanti. Dengan menerapkan teknik analisis isu, kita bisa menggunakan kemampuan untuk berpikir kritis dan mengenai isu mana yang harus menjadi prioritas untuk kita selesaikan. Gitu sih insight dari aku. Mungkin ada yang ingin memberikan pendapat, Wah, bagus banget. ya? Gimana Tasya? Wah, tadi itu sangat menarik banget ya pemaparan dari Anit. Apalagi yang bagian kita Iya, tuh sebenarnya udah familiar nggak sih untuk belajar bela negara dan konsensus dasar. Karena sebelumnya kita udah iya belajar di betul. TB. Ya bayangin aja ya kalau kurang dari 65 nggak lolos kan. Makanya Iya betul. Betul banget. waktu pertama kali pengenalan latihan dasar bela negara, Mm-mm. konsensus dasar, dan yang lebih barunya itu di algoritma sama yang AKPL sama USG kan. Jadi ketika belajar bela negara dan isu kontemporer di latihan dasar pada saat ini, itu tuh lebih ke pengaplikasiannya. Kalau waktu TWK gitu kan kita kayak lebih emang, tapi sebenarnya kita belajar pengaplikasiannya juga nggak sih? Karena waktu tes TWK itu memang soalnya pilihan gandanya benar-benar menjebak banget ya kan? Iya Nah, betul banget. jadi Makanya, Tasya iya. juga mau Boleh dilanjut? jelasin. Oh, iya Nit, makasih banyak Nit. Jadi saya mau ngelanjutin, Tasya mau ngelanjutin apa sih yang Tasya pelajarin selama Latsar hari dari hari pertama sampai hari keempat. Di hari pertama ya kita belajar tentang bela negara dan sebenarnya yang dijelasin teman-teman tuh udah cukup menyeluruh banget ya. Mungkin Tasya sama kayak Abel akan menarik yang paling menarik deh di yang menurut Tasya pelajarin ya. Yang pertama itu yang bela negara tuh kita disuruh ngisi pedal untuk tentang masalah Raja Ampat dan anak SMA yang nggak bisa perkalian dan pembagian. Dan untuk isu Raja Ampat tuh cukup menyentil banget karena background Tasya di teknik lingkungan ya. Kayak awalnya Tasya ngira kalau kita jadi ASN apa kita nggak boleh speak up tentang permasalahan. Ternyata di latihan dasar ini membuka pemikiran kalau seharusnya kalau kita sebagai ASN itu bentuk bela negara juga melindungi ekosistem dan lingkungan. Kayak yang di Raja Ampat kemarin, itu pastinya
belum izin AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Seharusnya kita tuh untuk sebagai masyarakat harus pick up. Dan sekarang karena udah zaman digitalisasi, kita harus pick up semua di sosial media biar kita bisa menyentil pejabat-pejabat atau pelaku utama dari tambang tersebut. Seperti UKL, UPL-nya dicabut, izin IUP-nya dicabut, terus kita juga harus nyuruh perusahaan yang terlibat tersebut untuk apa namanya memperbaiki lagi lingkungan yang telah dia rusak. Terus juga untuk masalah anak SMA yang belum bisa perkalian pembagian, menurut Tasya emang sistem pendidikan itu emang penting banget harus dirombak. Kayak kok bisa gitu kan ya? Udah SMA belum perkalian pembagian, sedangkan kalau di zaman kita mungkin perkalian pembagian tuh di kelas 2 SD atau kelas 3 SD udah lancar gitu kan. Mungkin ada sistem yang harus diperbaiki. Ya, dimulai dari kita aja kalau misalnya kita ada waktu longgar, kita bisa membantu memeluangkan waktu untuk membantu orang-orang yang emang kurang akses pendidikannya. Dan itu tuh sejalan sama pelajaran di isu kontemporer dan kebetulan banget sih di bagian bela negara waktu itu bisa dibagi-bagi ya. Dan di bela negara itu kita memang harus menyisihkan waktu kita untuk membantu sesama, setidaknya untuk teman-teman kita aja yang kesusahan gitu kan. Terus juga abis isu kontemporer di hari ketiga kita belajar juga tentang algoritma kebangsaan. Jadi ternyata untuk meningkatkan nilai bela negara dan empat konsensus itu kan ada Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, satu lagi apa? Ayo, oke, sama NKRI kan. Nah, jadi nilai-nilai itu tuh harus diangkat dan pemahaman-pemahaman kita serta masyarakat juga harus direalisasikan, diimplementasikan. Dan untuk zaman digitalisasi tentunya kita harus rutin untuk kayak mengupload tentang informasi-informasi pentingnya Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya itu paling jarang, biasanya kan konten-konten tuh kayak konten-konten yang lucu-lucu atau segala macam tentang idol mereka atau idol-idol kita gitu kan. Tapi isu yang kayak gini jarang diangkat di media sosial. Tentunya dengan tugas yang diberikan oleh BPSDM pada latsar kita saat ini, itu tuh sangat mengangkat isu media sosial sampai waktu apa namanya kita buat video terus kita sharing di sosial media. Jadi teman-teman kita sampai komen, wah ternyata penting juga ya ini, penting juga ya nilai-nilai ini, Pancasila, Undang-Undang 45, kalau kita terapin, hidup kita menjadi lebih terarah. Jadi tibanya empat konsensus dasar itu menjadi kompas untuk dalam kehidupan. Dan habis itu tentang analisis penyusunan aktualisasi itu ada AKPL sama USG. Itu pertama kali banget sih saya dengar yang kayak tentang itu. Dan tentunya itu sangat membuka pikiran untuk lebih mementingkan apa sih yang lebih urgensi dalam kehidupan tuh kita harus menerapkan AKPL dan USG itu di dalam kehidupan sehingga hidup kita tuh lebih terarah, yang mana yang lebih urgensi, mana yang permasalahan itu kalau misalnya Oke, kayaknya tasnya gangguan ya. Boleh dilanjut deh sama yang lain. Teman-teman gimana nih? Ada yang mau nanggepin saya nggak penjelasan Tasya? Karena kan Tasya lebih sama ya kayak Abel menjelaskan terkait ya, apa yang menarik dia. kayak si halo. Lupa musik. Gimana nih, kata saya ada tambahan lagi nggak? Tahu udah. Udah, ada yang masih sih masih sebenarnya panjangan ya. Ini hilang. Ya boleh dilanjutin aja teman-teman. Nanti crop aja nanti. Gi. Nah terus ya mungkin itu ya dari Tasya. Apa ada pendapat dari teman-teman?
Oke, makasih banget Tasya, menarik banget tadi pembahasannya karena setiap isu itu dikaitkan dengan hal yang menarik didapat. Nah, mungkin aku sedikit merangkum aja dari teman-teman karena aku udah banyak banget POV-nya tadi yang mana hari pertama emang kita belajar tentang pemahaman wawasan kebangsaan yang sebagai ASN ini kita dapat mengambil perilaku positif dan motivasi untuk terus berprestasi dan juga tantangan kebangsaan ini juga didapat kita bisa menyelesaikan tantangannya dengan menerapkan 4 konsensus dasar. Terus kalau yang untuk isu kontemporer itu memang menjadi eh, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi masalah kebangsaan. Nah, yang paling relevan tadi teman-teman juga sebutkan korupsi dari yang kita jadi tahu nih gimana cara menyikapi dan menghadapi isu tersebut agar tujuannya pasti untuk kemajuan bangsa dan rakyat. Kemudian mengenai algoritma kebangsaan di zaman sekarang teman-teman tadi banyak mention tentang AI yang mana AI ini menjadi eh, ada sisi positif dan negatifnya tergantung dari konteks penggunaan. Juga di mention tadi bagaimana kita harus tetap menyebarkan konten positif kebangsaan dan juga memberikan pemahaman kepada lingkungan yang mungkin belum tahu tentang AI sendiri. Kemudian ada tambahannya juga di mana kita belajar tentang ada kebenaran baru yang mana kebenaran itu kadang bukan berdasarkan fakta, melainkan berdasarkan persepsi. Terus yang terakhir di hari ini yang sangat penting untuk kita pelajari itu mengenai analisis isu yang mana kita bisa melakukan scanning dari isu tersebut untuk melatih kita berpikir kritis yang mana nanti bisa kita tapis isunya dengan metode APKL dan BSG dengan bobot tertingginya nanti akan kita pilih dan kita identifikasi dengan beberapa metode yang sudah teman-teman sebutkan seperti Fishbone, Y analysis maupun family tree yang mana metode ini dapat menentukan solusi dari penyebab permasalahan yang dapat kita gunakan untuk aktualisasi. Gitu aja sih dari teman-teman yang aku rangkum semuanya. Dan aku rasa juga teman-teman udah mendapatkan banyak insight baru selama 4 hari ini. Aku kembaliin ke Kak Anggi. Oh, makasih banget ya Arum sudah merangkum semua pembahasan kita hari ini dan merangkum nih apa yang sudah kita pelajari di 4 hari ini. Itu tadi sekilas refleksi dari 4 hari awal pembelajaran dasar yang sudah kami ikuti. Rasanya seperti baru mulai membuka pintu untuk mengenal lebih jauh nih tentang jati diri yang ASN yang bukan cuma sekedar pekerjaan ya, tapi juga sebuah pengabdian. Semoga insight yang kami bagikan ini bisa menjadi pengingat bagi teman-teman dan diri sendiri maupun teman-teman CPNS lainnya bahwa proses menjadi ASN profesional itu dimulai dari dalam, dari pemahaman, kesadaran, dan komitmen kita terhadap nilai-nilai dasar yang sudah diajarkan. Mungkin itu aja dari kami hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.